Bapak mandi airnya jangan dibuang-buang gitu. Tenang toh Bu, air kan banyak. Nanti kalau air habis gimana? Ya ora mungkin toh Bu. Bu. Ingat, air tanah bisa habis. Jangan hamburkan. Ibu. Cek 1 2, tes 1 2, cek. Tes 1 2, cek cek. Sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu para tamu undangan serta adik-adik para peserta Lomba Jerat Cermat untuk dapat menempati tempat duduk kembali. Beberapa saat lagi kita akan menyaksikan bersama Grand Final Lomba Jerat Cermat 4 Pilar MPR RI. Dan saat ini kita masih menanti kehadiran Ketua MPR untuk kembali berada di tengah-tengah kita bersama-sama menyaksikan Grand Final Lomba Jerat Cermat 4 Pilar MPR. Para peserta Grand Final Lomba Jerat Cermat 4 Pilar ini merupakan siswa-siswi terpilih dan terbaik, telah melalui serangkaian babak penyisian baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional di Jakarta. Hadirin yang kami hormati, dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah menyelenggarakan Lomba Jerat Cermat 4 Pilar MPR RI untuk tingkat SLTA se-Indonesia. Dan dalam kesempatan yang membahagiakan ini, kita akan menyaksikan bersama Grand Final Lomba Jerat Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat SLTA se-Indonesia tahun 2015. Hadirin, inilah Grand Finalis pertama SMA Negeri 1 Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Hadirin, siswa-siswi ini merupakan siswa-siswi terbaik dan terpilih dari Provinsi Jawa Timur,
serta sudah melalui tahap penyisian di tingkat Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya grand finalis kedua, SMA Negeri 1 Ciomas, Provinsi Banten. Inilah siswa-siswi terbaik dan terpilih dari Provinsi Banten yang sudah siap bertanding untuk mengharumkan nama provinsinya. Selanjutnya grand finalis ketiga, SMA Negeri 1 Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Hadirin, para siswa-siswi terbaik dan terpilih ini telah memenangkan berbagai tahap seleksi, baik penyisian di tingkat provinsi masing-masing, juga telah memenangkan penyisian tingkat nasional di Jakarta. Hadirin yang kami hormati, acara grand final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar ini akan dipandu oleh rekan saya, Aida Usman dan Resa Arwan. Langsung. Resa. Baiklah. Halo apa kabar Indonesia dan generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara. Senang dan bangga sekali saya Resa Arwan dan rekan saya Aida Usman dapat menjumpai Anda dalam acara yang sangat bergengsi, yakni Grand Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2015. Iya, luar biasa. Acara lomba ini telah diikuti oleh 34 sekolah terpilih dari 34 provinsi dan mereka telah melalui tahap seleksi dari tingkat provinsi lalu ke putaran nasional dan sekarang mereka adalah grand finalis 3 besar, 3 sekolah terbaik yang akan memperebutkan gelar yang sangat bergengsi, yaitu gelar juara nasional. Ya, acara ini terselenggara bukan hanya untuk sekedar memperkenalkan atau supaya generasi kebanggaan bangsa mengerti atau paham mengenai 4 pilar, tapi juga untuk mempererat tali persahabatan antar generasi kebanggaan bangsa dan juga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju sekali Kak Resa, marilah tidak berlama-lama, langsung kita perkenalkan siapa saja grand finalis yang sudah siap bertanding hari ini Kak Resa. Iya, langsung saja kita perkenalkan. Di regu A ada SMA Negeri 1 Mojokerto dari Provinsi Jawa Timur. Dan di regu B, grand finalis selanjutnya adalah dari SMA Negeri 1 Ciomas, Provinsi Banten. Dan di regu C ada SMA Negeri 1 Wonosobo dari Provinsi Jawa Tengah. Dan langsung saja kita panggilkan, kita undang dengan hormat kepada Dewan Juri yang akan menilai jalannya pertandingan secara objektif. Kita panggilkan, Resa, Dewan Juri yang pertama ada Bapak Dr. Andes Ahmad Basara SHMH. Beliau adalah Ketua Badan Sosialisasi. Silakan Bapak untuk maju menempati kursi Dewan Juri. Ya, kita tunggu kepada Bapak Ahmad Basara. Selanjutnya kami undang juga kepada yang terhormat Bapak Martin Huta Barat. Ya, beliau adalah pimpinan Badan Pengkajian. Silakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Dan Dewan Juri selanjutnya kita panggilkan dengan hormat kepada Bapak Insinyur H. Muhammad Idris Laena. Beliau adalah Ketua Badan Anggaran. Silakan Bapak. Ya, inilah ketiga Dewan Juri yang akan menilai jalannya pertandingan secara objektif. Kita nantikan.
Iya, pada perlombaan ini tentunya mereka ini sudah banyak melalui tahap ya Kak ya. Betul sekali, mulai babak penyisihan Kak Reza. Mulai dari di setiap provinsi masing-masing, kemudian mereka maju ke babak tingkat nasional sampai akhirnya diperkecil menjadi 3 regu terbaik dari sekolah yang terbaik juga untuk mewakili provinsinya masing-masing. Ya, dan sebentar lagi kita akan masuki babak demi babak, akan kita perkenalkan, kita akan melalui 3 babak. Yang pertama adalah babak topik kasus, selanjutnya adalah babak pilihan benar atau salah, dan babak terakhir babak penentuan yaitu babak rebutan 1 lawan 1. Nah, sebelumnya Kak nih, kita akan mendengarkan dulu nih salam kebanggaan dari setiap provinsi ya. Betul. Mereka pastinya datang ke Jakarta ini penuh dengan semangat juang ya. Nah, langsung saja kita sambut di regu A. Ada SMA Negeri 1 Mojokerto dari Provinsi Jawa Timur. Semansa Mojokerto pasti bisa. Jawa Timur jaya luar biasa. Kami semangat, kami punya tekad, tidak pernah ragu, selalu optimis. 4 pilar Ogawa persatuan bangsa. Berhenti bersikap anarkis, mulailah bersikap manis. Ini baru Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya semangatnya ya. Ya, dan kini kita nantikan, kita lihat sama-sama salam kebanggaan dari regu B. Inilah dia SMA Negeri 1 Ciamas, Provinsi Banten. Salam kebanggaan SMA Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Serang. Bersatu untuk bersama. Bisa, yes, menghargai perbedaan dalam kemajemukan. Ini baru Indonesia. Iya, regu A dan regu B sudah begitu semangatnya. Regu C pasti tidak mau kalah. Ini dia salam kebanggaan dari SMA Negeri 1 Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, benteng Pancasila. SMA 1 Wonosobo, Satria bisa jaya. Hindari perpecahan, bersatulah dalam keberagaman. Ini baru Indonesia. Ya, itu tadi semangat dari ketiga regu dari 3 sekolah yang berbeda dan dari 3 provinsi yang berbeda juga ya Kak ya. Betul sekali, dan sebentar lagi kita akan langsung memasuki babak yang pertama Kak Reza. Ya. Tapi sebelum itu tetap di layar kaca Anda karena kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di grand final Lomba Cerdas Cermat MPR tahun 2015. Hasil penilaian babak kualifikasi tahap 2 Lomba Produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana TVRI 2015, kategori cerita anak. Titipan Oba, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kidung Anak Bukit, produksi TVRI Stasiun Bali. Siap 86, sekarang kita pulang yuk. Yuk. Tembang Cinta Anak Desa, produksi TVRI Stasiun Jawa Timur. Mencari Sandi, produksi TVRI Stasiun Gorontalo. Menggapai Matahari, produksi TVRI Stasiun DKI Jakarta. Ini takdir Allah. Mau Sakaya, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. meraih cita-cita papa. Menjadi Tembang Anak Karang, produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Tambangan Abahku, produksi TVRI Stasiun Kalimantan Timur. datang saya. Sahabat Krayon, produksi TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Dari sepeda. Cinta di Kaki Sinabung, produksi TVRI Stasiun Sumatera Utara. Gatra Kencana, karya kebanggaan insan TVRI. Jadilah yang terbaik di Cerdas Cermat MPR. Ya, generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara masih di Nusantara 4 Gedung MPR RI dan kita akan segera memasuki babak yang pertama ya. Tapi sebelum kita masuki babak yang pertama, kita kayaknya harus menyapa dulu nih regu A, regu B, regu C supaya agak lebih rileks ya Kak Kayaknya ya. masih tegang semuanya Masih ya. tegang. Kita semangatin bareng-bareng yuk.
Ketiga regu sudah siap untuk bertanding? Siap jadi juara? Generasi kebanggaan bangsa. Iya, luar biasa sekali semangatnya ketiga regu ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para peserta kita hari ini. Karena mereka begitu bersemangat dan antusias, mereka akan diberikan modal awal. Ya, ini nilai 50 untuk setiap regu. Ya, luar biasa. Kita berikan modal awal 50, 50, 50 untuk ketiga regu, Kak Reza. Langsung saja kita mulai babak pertama, yaitu topik kasus. Bagaimana peraturannya di sini, Kak? Ya, di babak topik kasus ini karena ini adalah acara grand final, pastinya lebih spesial ya. Spesial. Beda dengan perlombaan-perlombaan sebelumnya. Betul. Pada babak topik kasus kali ini yang akan memberikan pernyataan dan penilaian adalah para pimpinan MPR. Begitu juga yang akan mengundi siapakah yang akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut juga para pimpinan MPR. Nanti setiap regu akan mendapatkan 2 pertanyaan topik kasus. Adik-adik juga masih punya kesempatan untuk mengundi apakah kalian mendapatkan pro atau kontra. Nah, setiap regu akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumennya dalam waktu 180 detik atau 3 menit. Nanti nilai yang akan diberikan oleh para pimpinan MPR adalah mulai dari 0 sampai 25 dengan kelipatan 5. Nilai sempurna ya ini 25 tentu ada syarat yang harus dipenuhi ya. Betul. Ya ini yang pertama adalah faktor cara penyampaian jawaban, penguasaan materi dan juga ketepatan waktu dalam menjawab. Baik, sudah siap semuanya? Siap. Baiklah, langsung saja. Soal pertama, topik kasus akan dibacakan oleh Ketua MPR RI, Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SEMM. Ya, silakan kepada Bapak Ketua MPR. Untuk terlebih dahulu kita undi atau langsung dibacakan, Kak Reza? Mengambil undian, kira-kira regu manakah yang akan mendapatkan kesempatan pertama? Nanti akan 2 kali ya, Kak Reza ya, mendapatkan soal ya. Iya. Regu mana Bapak? Regu C. Regu C. Baik, regu C silakan mengambil undiannya apakah pro atau kontra. Regu C, pro atau kontra? Pro. Pro. Pro, baik. Silakan pertanyaannya Bapak. Regu C ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu disempurnakan kembali. Silakan. Silakan. 180 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, serta para hadirin yang berbahagia. Kami dari SMA Negeri 1 Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah akan menyampaikan argumen kami mengenai pernyataan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 perlu disempurnakan kembali. Kami setuju apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu disempurnakan kembali karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 membuka peluang untuk dilakukannya perubahan, kecuali pada pembukaan, karena pada pembukaan terdapat nilai-nilai yang bersifat filosofis dan normatif yang menjiwai seluruh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, Pasal 37 ayat 5 menyatakan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Hal ini karena bentuk negara kesatuan merupakan bentuk yang dianggap paling tepat untuk mewadahi ide persatuan dalam kemajemukan. Yang kedua, kehidupan manusia itu berjalan. Jadi penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang serta perkembangan politik ketatanegaraan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengaturan mengenai kelembagaan negara masih perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar memberikan ruang gerak yang ideal bagi sebuah lembaga negara dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Jadi penyempurnaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan untuk mengakomodir perkembangan politik ketatanegaraan di Indonesia. Masih ada waktu? Cukup atau masih ingin ditambahkan? Dengan pernyataan kami karena pertimbangan tadi, maka kami setuju apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disempurnakan kembali. Cukup, terima kasih. Baik. Saya
Saya heran kok bisa hafal itu. Kita bolak-balik menghafal malah lupa itu. Tambah banyak menghafal tambah lupa. Jadi kalau kasih nilai paling tinggi 25. Iya. Nilai sempurna diraih oleh Regu C untuk pertanyaan pertama ya. Baiklah, silakan Pak untuk mengundi sekali lagi kira-kira siapakah yang akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Kita nantikan Regu mana? Ini mewakili Wapres. Karena ada rapat jadi saya diwakili untuk bertanya. Regu A. Regu A. Silakan Regu A mengambil undian pro atau kontra. 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 Dengarkan pertanyaannya. Penggunaan pengantar bahasa asing atau bahasa Inggris misalnya di sekolah-sekolah tertentu di Indonesia. Silakan Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak setuju penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggris di sekolah-sekolah di Indonesia dikarenakan tidak menunjukkan semangat nasionalisme karena pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang salah satu isinya menegaskan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu, pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di negara Jepang menggunakan bahasanya sendiri tetapi bisa maju dikarenakan di negara Jepang sangat menjunjung tinggi sangat menjunjung tinggi bahasa mereka. Selain itu, ini juga merupakan kebijakan jalan pintas, maka tidak perlu diberlakukan di sekolah-sekolah menengah, sedangkan di perguruan tinggi tidak diberlakukan. Dikarenakan itu, penggunaan pengantar bahasa asing di sekolah-sekolah menengah tidak menunjukkan sikap nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Selain itu, sesuai dengan pasal 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pengantar bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar bahasa pendidikan di dalam pendidikan nasional. Sehingga apabila pengantar bahasa Indonesia bahasa asing digunakan sebagai pengantar bahasa nasional akan mereduksi peran bahasa Indonesia di dunia keilmuan di Indonesia. Lebih baik di sekolah-sekolah di negara Indonesia menggunakan pelajaran yaitu bahasa-bahasa daerah. Dan bisa kita lihat bahwa ada sekitar 700 bahasa daerah yang berada di Indonesia. Dan bahkan ada orang asing yang berada di Indonesia untuk lebih giat belajar dengan bahasa daerah. Lebih baik kita bisa menggunakan bahasa daerah tersendiri atau bisa dengan sharing seperti adanya lomba cerdas 4 pilar ini yang beragam dari provinsi untuk saling belajar dengan bahasa-bahasa daerah mereka. Sehingga kita bisa banyak pengetahuan dalam berbahasa. Dan juga seperti kita ketahui bahwa banyak sekali turis-turis asing yang bahkan tertarik dan sangat ingin mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan mereka. Karena mereka menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik. Dan mereka sudah mengenal bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah dan sopan santun. Sehingga mereka benar-benar menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi mereka selain seperti bahasa Inggris yang mereka pelajari. Maka dari itu kesimpulannya kami tidak setuju dengan adanya penggunaan pengantar bahasa asing atau bahasa Inggris di sekolah-sekolah di bangsa Indonesia karena diperlukan, karena ini akan mengurangi rasa nasionalisme dari setiap siswa-siswi di Indonesia karena mereka akan lebih mengacu pada pelajaran bahasa asing atau bahasa Inggris yang selalu mereka gembar-gemborkan. Tetapi padahal bahasa negara kita yaitu bahasa Indonesia sudah kita perlukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke. Cukup, terima kasih. Baik. Tepuk tangan luar biasa. Kok bisa hafal semua? Ini ngalahkan teman-teman MPR nih. Ya, nilai paling tinggi 25. Terima kasih. Iya, Purna kembali. 25 untuk Regu A. Baik, terima kasih Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan yang sudah memberikan pertanyaan dan penilaian. Selanjutnya kami undang Bapak Wakil Ketua MPR Bapak H. Mahyudin STMM untuk dapat memberikan pertanyaan dan juga penilaian. Silakan diundi. Ya, karena undiannya tinggal 1, pastinya untuk Regu B. Ya, untuk Regu B bersiap. Silakan Regu B akan Mungkin memilih dulu, Regu B. mengambil undian. Pro atau kontra? Pro. Pro.
Ya, saya kasih pertanyaan yang gampang saja nih. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain. Silahkan yang pro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengemukakan pendapat pro bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain. Sejumlah beban berat Jakarta diantaranya semakin parahnya tingkat kemacetan, polusi, bencana banjir, dan juga Jakarta termasuk ke dalam peta gempa 2010 yang artinya bencana gempa mengancam wilayah Jakarta. Dan juga contoh berdasarkan alasan penataan kota, contoh alasan pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik. Dengan pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik, membuat lahan Jakarta yang hilang begitu saja. Apalagi Jakarta menyandang dari sebagai pusat, selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga sebagai pusat industri dan bisnis. Dengan membuat lahan yang terbuka hilang begitu saja, padahal lahan terbuka itu fungsinya untuk menyerap air hujan ketika air hujan turun, maka banjir pun melanda. Karena permukaan resapan air hujan buruk menyebabkan permukaan Jakarta amblas 5 sampai 10 cm per tahun. Dan juga saya setuju mengenai pemindahan Jakarta dari Jakarta ke kota lain, yaitu kepadatan penduduknya mencapai 10 juta jiwa, dan juga kesenjangan sosial kian tajam, taraf kesehatan menurun dan gangguan jiwa meningkat. Nah, dan juga ya, saya setuju pemindahan ibu kota Jakarta lain asalkan kota itu layak untuk dijadikan ibu kota dan memiliki sumber daya manusia yang baik untuk mengemban sebagai status warga ibu kota, dan belum memiliki kepadatan penduduknya, dan yang terhindar dari bencana, Kemudian kami merekomendasikan daerah yang menjadi ibu kota sebagai pengganti Jakarta adalah daerah Kalimantan. Khususnya itu di daerah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengapa? Karena di sana daerahnya masih belum terkena oleh polusi udara, dan juga masyarakatnya pun rakyatnya belum terlalu padat seperti Jakarta. Oleh karena itu daerah tersebut cocok untuk menjadi ibu kota kita. Dan juga contoh yang dilakukan oleh pemindahan ibu kota negaranya yang berhasil, yaitu negara Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Dengan alasan itulah saya setuju bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nilai 25. Iya. Nilai sempurna juga diraih oleh Regu B. Baik, untuk soal keempat kami undang Wakil Ketua MPR Bapak EE Mangindaan SIP untuk dapat mengambil undian dan juga memberikan pertanyaan. Ya, bersiap. Regu mana, Mbak? Untuk regu C. Regu C. Silakan ngambil undian pro atau kontra. Kontra. Baik, silakan Bapak. Kontra. Silakan kontra. Pertanyaan saya. Wajib militer diperlukan bagi setiap warga negara Indonesia. Silakan Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Kami SMA Negeri 1 Wonosobo dari Jawa Tengah akan menyatakan pendapat kami mengenai pelaksanaan wajib militer di Indonesia. Kami tidak sepakat mengenai pelaksanaan wajib militer di Indonesia karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat pertahanan negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi penyelenggaraan wajib militer tidak terlalu bermanfaat karena sudah ada alat negara yang bertugas dalam bidang pertahanan, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Pertimbangan yang kedua yaitu bahwa selama ini negara tidak dalam keadaan perang, sehingga pelaksanaan wajib militer lebih ditunda terlebih dahulu agar generasi muda lebih fokus dalam bidang pembangunan.
Pertimbangan yang ketiga yaitu kita juga tahu bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Hal ini secara murni dan konsekuen akan dapat mengurangi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, mengingat bangsa Indonesia dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan negara manapun, termasuk dengan Amerika dan Cina secara bebas dan secara aktif. Pertimbangan yang selanjutnya, memang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rakyat merupakan komponen cadangan dan pendukung dalam Sishankam Rata. Tetapi seharusnya ada aturan yang mengatur lebih lanjut mengenai tugas komponen cadangan dan pendukung dalam Sishankam Rata, apakah untuk konflik domestik ataupun konflik internasional. Jika tidak diatur terlebih dahulu, dikhawatirkan apabila negara Indonesia mengalami konflik yang hanya membutuhkan tentara nasional Indonesia, maka rakyat akan terlibat dan justru akan menghambat ataupun menghalangi tugas tentara nasional Indonesia. Pertimbangan yang selanjutnya yaitu apakah kesejahteraan rakyat diperhatikan saat penyelenggaraan wajib militer? Karena penyelenggaraan wajib militer identik dengan didikan yang keras dan disiplin. Dikhawatirkan rakyat akan mengalami penganiayaan yang justru akan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada Tentara Nasional Indonesia. Pertimbangan selanjutnya yaitu apakah peralatan yang dimiliki Indonesia sudah memadai untuk melaksanakan wajib militer? Karena wajib militer akan membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak. Dengan pernyataan-pernyataan tersebut kami tegaskan lagi bahwa kami tidak setuju mengenai pelaksanaan wajib militer di Indonesia. Cukup, terima kasih. Baik, syukur. Terima kasih. Saya nilai sama dengan yang lain, 25. Sempurna kembali untuk regu C 25. Dan kami mengundang kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA untuk membacakan pertanyaan yang kelima. Silakan. Mengambil undian. Ya, terlebih dahulu. Untuk regu mana Bapak? Regu B. Regu B. Baik, silakan regu B mengambil undian apakah pro atau kontra. 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 Ya, sebelum saya membacakan soal, saya hanya mengingatkan saja bahwa cerdas cermat 4 pilar ini bukan sekedar untuk cerdas cermatnya saja. Ini adalah salah satu metode sosialisasi 4 pilar MPR RI yang dilakukan oleh MPR. Jangan dikira MPR kurang kerjaan bikin cerdas cermat. Ini adalah metode sosialisasi 4 pilar dan ternyata yang termasuk paling efektif adalah melalui cerdas cermat. Baik, regu B sudah siap? Pertanyaannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu diberikan kembali wewenang untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Silakan regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok B, saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu diberikan wewenang kembali menetapkan garis besar haluan negara. Alasan yang pertama yaitu dalam rencana pembangunan jangka panjang telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah atau setingkat repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional. Jadi fungsi itu sudah ada. Kemudian implikasi dari pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang diamanatkan oleh pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ini berakibat bahwa seluruh rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi presiden pada saat kampanye dan pada saat masa jabatannya. Dan yang terakhir yaitu adanya GBHN dikhawatirkan menjadi alat politik dan lobby-lobby politik di MPR untuk mencari kesalahan presiden sehingga presiden merasa terbebani. Dan apabila jika Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan kembali wewenang menetapkan GBHN, itu berarti negara kita
menganut sistem lebih menitik beratkan pada sistem parlementer bukan presidensil. Dan sama saja kita kembali ke masa Orde Baru yang pemerintahannya bersifat sentralistis dan otoriter. Jadi saya tidak setuju bahwa MPR perlu diberikan wewenang kembali menetapkan GBHN. Cukup. Baik, tepuk tangan untuk regu B. Silakan. Masih ada waktu, tidak ada yang perlu ditambahkan? Cukup. Cukup. Hampir saja saya memberikan 25. Ada satu butir jawaban yang belum Anda sampaikan terkait dengan fungsi dari lembaga-lembaga negara yang tidak ada lagi yang tertinggi dan atau yang kemudian menjadikan presiden sebagai mandataris MPR. Nilai Anda 20. Iya. Tambahan poin 20 untuk regu B. Ya, dan soal yang ke-6 akan dibacakan juga diundi oleh Wakil Ketua MPR, Bapak Dr. Honoris Causa Usman Sabta. Kami mohon untuk membacakan pertanyaan sekaligus mengundi.